Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sains. Masih melanjutkan materi sebelumnya tentang tumbuhan. Nah, kali ini kita akan mengenal tumbuhan langka. Jadi nanti akan ada beberapa contoh tumbuhan langka dan mengapa tumbuhan itu bisa disebut langka. Oke, mari kita simak videonya ya. Anak-anak, bumi yang merupakan alam tempat hidup kita itu dijaga oleh tumbuhan. Nah, bagaimana cara tumbuhan menjaganya? Yang pertama, tumbuhan menghasilkan makanan bagi manusia dan hewan. Contoh tumbuhan penghasil makanan bagi manusia adalah tumbuhan padi. Ia menghasilkan beras. Kemudian tumbuhan jagung, tumbuhan singkong, tumbuhan yang menghasilkan sayur-sayuran, tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, dan masih banyak lagi. Kemudian tumbuhan penghasil makanan bagi hewan, contohnya rumput. Rumput bisa dimakan oleh sapi, kerbau, juga hewan lainnya yang makan dedaunan atau rumput. Nah, kemudian yang kedua, tumbuhan membuat udara di sekeliling kita menjadi segar. Kemudian yang ketiga, tumbuhan menjaga resapan air di dalam tanah. Kemudian anak-anak, tumbuhan tidak hanya tumbuh di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah saja, tetapi tumbuhan juga tumbuh di hutan. Nah, tumbuhan yang hidup di hutan ini merupakan rumah bagi hewan yang liar. Namun, saat ini banyak hutan yang semakin gundul. Mengapa hutannya bisa gundul? Karena manusia melakukan penebangan secara liar tanpa melakukan penanaman kembali, sehingga hutannya menjadi kosong, gersang, dan tidak ada tumbuhan lagi. Nah, akibatnya tumbuhan yang terus-menerus ditebang tanpa ditanami kembali, ia akan punah atau keberadaannya sudah tidak ada lagi. Ada beberapa jenis tumbuhan yang disebut langka. Nah, tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang jumlahnya semakin sedikit. Apabila tumbuhan ini tidak dilestarikan, maka tumbuhan ini juga akan punah. Lalu, apa saja contoh tumbuhan yang sudah langka? Oke, masuk ke contoh yang pertama. Ada bunga Rafflesia arnoldi. Nah, bunga Rafflesia ini merupakan bunga raksasa yang memiliki bau busuk yang sangat menyengat. Bau busuk ini dihasilkan supaya menarik serangga agar dapat membantu proses penyerbukan. Nah, bunga ini memiliki berat yang mencapai 10 kg. Masa tumbuh bunga ini dari kecil sampai bunga yang besar memakan waktu selama 9 bulan. Akan tetapi bunga ini hanya mekar selama 7 hari. Setelah 7 hari, bunga ini akan layu dan mati. Nah, bunga ini juga hidupnya bergantung pada tumbuhan inang. Nah, bunga Rafflesia ini mudah dijumpai di daerah Bengkulu, Jambi, dan juga Sumatera Selatan. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, ada namanya bunga bangkai. Nah, bunga bangkai ini tumbuhnya ke atas, tingginya bahkan mencapai 4 meter. Bunga bangkai ini sama halnya seperti bunga Rafflesia, ia juga mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat untuk mengundang serangga sehingga membantu proses penyerbukan. Nah, bunga ini mekarnya selama 7 hari. Setelah 7 hari pun ia akan layu dan mati. Nah, saat mekar, bagian luar bunga ini berwarna krem dengan mahkota berwarna merah tua keunguan. Selanjutnya, contoh yang ketiga ada kantong semar. Nah, kantong semar ini merupakan tumbuhan
yang bisa memakan serangga. Bagaimana caranya? Jadi, kantong semar ini mengeluarkan bau busuk yang dapat mengundang serangga untuk datang menghampiri kantong berwarna merah itu. Ketika serangganya sudah penuh, maka kantongnya akan langsung tertutup. Kemudian kantong semar akan mencerna serangga tersebut untuk diambil nutrisinya. Nah, kantong semar ini dapat ditemukan di daerah Kalimantan, juga Sumatera. Oke, contoh yang terakhir, yang keempat, ada cendana. Nah, cendana ini adalah bahan baku dari pembuatan minyak wangi, dupa, aromaterapi, serta parfum. Nah, wangi dari cendana ini dapat bertahan hingga ratusan tahun, makanya harga cendana sangat mahal. Nah, tapi pohon cendana ini sulit dibudidayakan sehingga jumlahnya semakin menurun. Nah, kecambah cendana ini memerlukan pohon inang untuk mendukung pertumbuhannya karena akar cendana belum kuat untuk menopang kehidupannya. Karena tahap pertumbuhan inilah cendana sangat sulit untuk dikembangbiakkan sehingga populasinya semakin langka. Oke anak-anak, itu tadi 4 contoh tumbuhan yang sudah langka. Materi hari ini cukup sampai sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.